Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Ngasem Keras Kabupaten Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Jadi syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2024 Masehi. Ya, mari kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Untuk itu penting kiranya untuk kita membekali diri dengan pengetahuan mengenai persoalan-persoalan sekitar bulan suci Ramadan, agar nantinya di dalam kita begitu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita akan bisa memaksimalkan amalan-amalan ibadah, terutama yang afdol, yang mendasar di dalam bulan suci Ramadan itu. Baik itu tentang puasa Ramadannya, kemudian sholat malamnya yang disebut dengan taraweh, kemudian yang lain-lainnya, tadarus dan lain sebagainya. Namun sebelum kita kepada persoalan yang inti, yaitu tentang amalan puasa di bulan Ramadan itu sendiri, saya hendak menyampaikan hal-hal yang justru bersifat sunnah. Di antaranya adalah sholat tarawehnya. Mengenai penetapan awal bulan Ramadan, saya kira Bapak Ibu sudah memaklumi, di mana kemarin saya sudah menyinggung bahwa untuk bulan suci Ramadan 1445 ini akan terjadi perbedaan penetapan awal bulannya, yakni antara yang menggunakan metodologi hisab dengan yang menggunakan metodologi ru'yat akan mengalami perbedaan. Yang menggunakan metodologi hisab akan menetapkan awal bulan bertepatan dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Jadi nanti Ramadannya bagi yang hisab, dalam hal ini adalah Muhammadiyah yang menggunakan pedoman atau metodologi hisab ini, akan menetapkan awal bulannya jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 ini. Sedangkan yang menggunakan metodologi ru'yat
akan menetapkan awal bulan Ramadannya jatuh pada hari Selasa, tanggal 12 Maret. Mengapa berbeda? Karena untuk hisab menurut perhitungan ya, perputaran planet, perputaran rembulan dan matahari, di hari Ahadnya tanggal 10 Maret itu akan terjadi matahari ketika terbenam, hilal itu baru akan menampakkan dirinya itu setinggi kurang dari 1 derajat, sehingga ini tidak bisa diru'yat. Karena untuk bisa diru'yat syaratnya harus sudah mencapai ketinggian di atas 3 derajat. Sedang hari itu, hari Ahad, tanggal 10 itu, bulan waktu maghrib itu masih pada ketinggian belum mencapai 3 derajat. 1 derajat saja belum. Ya, 0,50 berapa itu? 56,28 derajat, belum 1 derajat. Maka hisab sudah menetapkan awal bulan ketika itu 1 Ramadan, sedangkan yang hisab baru akan menetapkannya besoknya lagi. Ya, yakni dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya untuk yang ru'yat. Maka yang terjadi nanti kemudian bagi yang hisab ya, Ramadannya jatuh pada hari Senin itu tadi, sedangkan yang ru'yat jatuh bertepatan dengan hari Selasa. Sedang akhirnya, endingnya bareng, yakni dalam penetapan awal bulan Syawalnya itu akan sama. Mengapa sama? Nanti untuk yang hisab itu akan menetapkan awal bulan Syawal itu bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 April 2024. Karena di hari Selasanya tanggal 9 Aprilnya itu ketika matahari tenggelam, terbenam, rembulan sudah menampakkan dirinya pada ketinggian lebih dari 6 derajat. Kalau sudah lebih dari 6 derajat, maka berarti bisa diru'yat. Nah, karena tadi untuk bisa diru'yat kan syaratnya harus sudah mencapai di atas 3 derajat ketinggian. Ini sudah mencapai 6 derajat lebih, jadi sudah bisa diru'yat. Sehingga awal bulan Syawalnya sama, ditetapkan sama, jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, baik yang hisab maupun yang ru'yat. Dengan demikian jumlah hari dalam bulan Ramadan jadi berbeda antara hisab dengan ru'yat. Yang hisab maka jumlah harinya dalam bulan Ramadan itu sama dengan 30 hari, sedangkan yang ru'yat 29 hari. Ya. Jangan meri, ya. Kok penak ru'yat ya? Ngurus 29, enggak 30, cuma nyang-nyangan sedino ya. Biasanya orang kalau sudah puasanya lewat dari 10 hari itu jadi ketagihan, ya, pengen poso terus. Nanti bahkan begitu mau selesai Ramadan itu rasanya pengen sekali Ramadannya diperpanjang. Ya, saya kira itu semangatnya Bapak Ibu di Masjid At-Taqwa ini kira-kira begitu. Bukan orang yang justru kok enggak barbar Ramadan ini. Bukan yang seperti itu ya.
Baik, Bapak Ibu, itu mengenai awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan itu tidak perlu kita perselisihkan sehingga menimbulkan pertengkaran, tidak perlu, atau bahkan saling salah menyalahkan, atau bahkan mungkin lebih dari itu bermusuhan, jangan. Biasa perbedaan demikian itu. Baik, selesai soal itu, kemudian mengenai sholat tarawih. Kalau sholat tarawihnya, itu saya kira semua ulama sepakat bahwa memang di dalam bulan suci Ramadan itu sangat dianjurkan atau disunnahkan, atau bahasa lainnya masyru', disyariatkan untuk melaksanakan, untuk seorang muslim itu melaksanakan sholat malam yang disebut dengan Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih, sholatut tarawih. Ya, istilahnya yang populer itu ada Qiyamu Ramadan, maksudnya sholat di malam bulan Ramadan, dan sholatut tarawih, sholat tarawih. Yang pertama mengenai pembagian rakaat sholat tarawih. Nah, ini ada sedikit perbedaan ini kalau kita perbandingkan antara Muhammadiyah dengan teman-teman di Salafi. Antara Salafi dan Muhammadiyah, keduanya menyepakati bahwa sholat tarawih dan witir dilaksanakan sebanyak 11 rakaat. Itu sudah sepakat, ya, sama, artinya sama. Akan tetapi Muhammadiyah melaksanakan sholat iftitah di awal sholat tarawih. Ini bedanya, sedang teman-teman Salafi tidak. Ya. Jadi sholat tarawih yang sebagaimana biasa kita kerjakan, ya, sholat malamnya di bulan Ramadan kita itu, ya, Muhammadiyah itu kan dikerjakan di awal waktu malam, yakni setelah sholat Isya. Ya. Nah ini, maka disinilah yang kemudian menyebabkan perbedaan tentang sholat iftitahnya itu. Jadi Muhammadiyah melaksanakan sholat iftitah di awal sholat tarawih. Sebelum melaksanakan sholat tarawih itu, Muhammadiyah memberi fatwa, membuat sebuah keputusan hukum fikih, disunnahkan untuk melaksanakan sholat iftitah, yaitu sholat 2 rakaat ringan sebelum melaksanakan sholat tarawih. Sedangkan Salafi tidak. Jadi sholat tarawih yang dikerjakan di awal waktu malam ini, menurut Salafi tidak ada sholat iftitahnya. Muhammadiyah mempersilahkan pelaksanaan sholat tarawih. Nah ini perbedaan yang kedua. Muhammadiyah mempersilahkan pelaksanaan sholat tarawih dengan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam itu sampai 5 kali ditambah dengan 1 rakaat salam. Sedangkan Salafi, teman-teman Salafi mengharuskan 2 rakaat salam, yang tarawihnya, yang apa? Bukan yang terakhirnya, bukan yang witirnya. Ya. Itu kalau Salafi, teman-teman Salafi harus 2-2, tidak boleh 4 rakaat sekali salam. Nah, terjadi perbedaan di situ. Nah, sekarang saya sampaikan pandangan atau pendapat para ulama fikih mengenai sholat tarawih. Para ahli fikih atau dalam istilah populernya fuqaha, ulama fikih, berbeda pendapat tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih yang tanpa witirnya. Anggap
yang terakhir atau sholat 1 rakaat yang terakhir, tidak ada. Maka ada yang berpendapat bahwa jumlah rakaat dalam sholat tarawih adalah 8 rakaat. Ya. Ada pula yang berpendapat 20 rakaat yang tarawihnya itu, yakni pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian lagi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat sholat tarawih itu disunahkan untuk jumlahnya berapa rakaat? 20. Lalu nanti ditambah dengan witirnya jadi 20 berapa? 23. Ya, 23. Witirnya 3 rakaat. Ada juga yang berpendapat sampai 36 rakaat. Ya, 36 rakaat. Ini adalah pendapat Imam Malik. Ya. Jadi tentang sholat tarawih ada beberapa pendapat ini. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, ada juga yang mengatakan 36 rakaat. Jadi umpama ada orang yang mengamalkan ini, ya dibenarkan, ya dibolehkan, karena memang ini pendapat para fuqaha, ulama-ulama fikih. Maka para ulama kontemporer, ulama-ulama yang datang kemudian, termasuk ulama-ulama Arab Saudi yang datang kemudian, artinya yang bukan yang terdahulu, yang khalaf, seperti contohnya Ibnu Utsaimin atau Bin Bas, ya, berpendapat bahwa jumlah rakaat sholat tarawih tidak ditentukan secara pasti. Hanya saja yang afdal adalah 8 rakaat tarawih dengan 3 rakaat witir. Ya, jadi ulama, khususnya ulama Saudi, ya, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Bas, yang dikenal dengan Bin Bas, itu mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih tidak ditentukan, mau 8, mau 20, mau 36, silakan. Tetapi afdolnya adalah 8, ya, ditambah dengan 3 rakaat witir itu. Jadi tetap jumlahnya 11. Para ulama juga masih berbeda pendapat terkait pembagian rakaat sholat tarawih. Apakah harus 2 rakaat atau 4 rakaat? Letak permasalahan dalam perbedaan ini adalah dalam memahami hadis yang bersumber dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara sholat malam. Nah, sekarang pandangan Salafi, pendapatnya Salafi mengenai hadis yang bersumber dari Ibu Aisyah ini. Para ulama Salafi umumnya mengharuskan sholat tarawih dilakukan dengan 2 rakaat. Pelaksanaan sholat tarawih dengan cara 4 rakaat dianggap tidak sesuai sunnah, bahkan dihukumi haram. Ya, ini teman-teman Salafi, nggak boleh itu. Yang 4 rakaat sekali salam. Seperti Ibnu Utsaimin yang menjelaskan bahwa dalam hadis Aisyah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebanyak 11 rakaat dengan bersalam setiap 2 rakaat. Ini menurut tanggapan
ulama Salafi, diantaranya adalah Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin juga menjelaskan bahwa cara mengerjakan sholat tarawih adalah dengan 11 rakaat, dengan bersalam setiap 2 rakaat, dengan 1 rakaat sholat witir. Begitu juga yang dinyatakan oleh Bin Bas. Baik Ibnu Utsaimin maupun Bin Bas itu sepakat kalau sholat tarawih itu 2 rakaat ditambah dengan 1 witir, untuk rakaat witir, 1 rakaat witir. Jadi 2 rakaatnya 5 kali. Ya. Adapun Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani berfatwa bahwa sholat tarawih dan witir wajib tidak lebih dari 11 dan menyatakan jika lebih dari itu adalah bid'ah. Ya, ini Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi sholat tarawih itu harus 11 rakaat. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat malam atau sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan itu lebih dari 11 rakaat, itu adalah bid'ah. Kata siapa? Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Akan tetapi Al-Albani tetap mengakui sahnya sholat tarawih dengan cara 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat salam. Itu menganggap, menilai hal itu boleh sah sholatnya. Beda dengan Ibnu Utsaimin dan Bin Bas tadi itu. Kalau Bin Bas harus 2 rakaat, tidak boleh 4 rakaat. Tapi Al-Albani pakai yang 4 rakaat boleh. Nah, di kalangan ulama Salafi sudah terjadi perbedaan. Sekarang pandangan Muhammadiyah, adapun Majelis Tarjih berpandangan bahwa sholat tarawih boleh dikerjakan dengan cara 2 rakaat atau 4 rakaat dengan berdalil pada hadis berikut yang artinya begini, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, Ibu Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat sekali salam, maka janganlah kamu tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka janganlah kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat. Kemudian aku berkata, maksudnya Ibu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah dirimu tidur sebelum melakukan sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beda dengan kita. Kalau kita kan mata kita tidur, hati kita ya tidur. Ya tidur. Tapi kalau Rasulullah tidak, makanya yang ini kita tidak bisa mengikutinya, tidak bisa menteladaninya. Artinya begini, kalau Rasulullah kalau tidur itu begitu bangun tidak wudhu, tidak masalah. Mau sholat lagi itu tidak tetap sah sholatnya. Karena ini tadi matanya tidur, tetapi hatinya terjaga, ya tidak tidur. Kalau kita kan tidur dua-duanya, maka jangan kemudian setelah bangun terus langsung sholat, tidak sah sholatnya, karena itu sudah batal wudunya. Kalau kita kecuali tidurnya duduk, ya duduk
bukan bukan seminde. Beda kalau tidurnya begini. Nah, ini sudah tidur itu namanya, tidur seperti tidur berbaring ini. Ya. Sedangkan tata cara pelaksanaan sholat tarawih sebagaimana yang tertuang dalam himpunan putusan tarjih halaman 346 hingga 354 secara ringkas sebagai berikut. Nah, ini tata caranya sholat tarawih itu. Pertama, diawali dengan pelaksanaan sholat iftitah 2 rakaat berdasar hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sholat iftitah dilaksanakan dengan membaca doa iftitah seusai takbiratul ihram. Bapak Ibu taksih apa doa iftitahnya? Kan mestinya diamalkan setiap malam. Subhana dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Atau yang ada yang lebih pendek sedikit, Subhanallahi dzil malakuti wal wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ya, saya ulang. Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Perso bedanya? Yang ini hanya 4 menyebut sifat Allah, 4 sifat Allah. Tapi yang pertama tadi menyebut 6 sifat Allah. Subhana dzil mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Tapi ada yang subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ada di dalam buku ini yang 4 itu, yang cuma 4 disebutkan sini. Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu ketika kita setelah takbir Allahu Akbar itu yang kita baca itu. Kalau biasanya kita bacakan Allahumma ba'id baini, khusus untuk sholat iftitah kita baca itu tadi. Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Mungkin kalau belum apa dihafalkan gitu. Bersiap-siap masuk bulan Ramadan. Tapi mestinya ini tidak di bulan Ramadan pun juga dibaca. Ya, setiap akan melaksanakan sholat malam, ya pasti kita kerjakan sholat iftitah. Setelah membaca itu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ya, dan dilanjutkan dengan rukuk sholat biasa dengan bacaan yang biasa dibaca saat sholat biasa. Ya, dengan rukun sholat, ini bisa juga rukun, bisa juga rukuk ini. Ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, tidak perlu baca surah, langsung Allahu Akbar rukuk dan membaca bacaan seperti dalam rukuk pada kebiasaannya. Boleh baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ya. Dan yang lainnya juga boleh. Baik, kedua, pelaksanaan sholat iftitah itu sebagaimana pelaksanaan sholat tarawih 11 rakaat dapat dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah, maka sholat iftitah sebaiknya juga dilaksanakan secara berjamaah. Ya, beberapa hadis menjelaskan bahwa sholat tarawih yang 11 rakaat itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Seperti cara pertama, pelaksanaan 4 rakaat ditambah 4 rakaat ditambah 3 rakaat witir, jadinya sama dengan 11 rakaat. Ya, ditambah dengan sholat iftitahnya berarti berapa? 13. Ya. Jadi kalau ditambah dengan sholat iftitahnya, berdasar dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
yang tadi sudah saya bacakan tadi. Ya, barusan saya bacakan hadisnya, sumbernya dari Ibu Aisyah. Cara yang kedua, pelaksanaan 2 rakaat ditambah 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 1 rakaat sama dengan 11 rakaat. Ini pilihan yang kedua. Sebenarnya pilihannya hanya 2 ini, ya. Tapi faktanya ada yang seperti memadukan antara keduanya, milih yang tarawehnya itu 2 itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir 3. Itu sebenarnya nggak ada di hadisnya, nggak ada, meski sesungguhnya boleh. Ya, ini didasarkan pada pendapat ulama. Ya, bukan hadis. Kalau hadisnya hanya ada 2 macam ini. Kalau milih yang 4 lalu kemudian 3. Dan yang 3 itu, terakhir 3, itu disunahkan untuk di rakaat pertama itu baca Al-A'la setelah Al-Fatihah. Di rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas. Ya. Tapi kalau menggunakan yang 2 terus diakhiri 1, ya 2 rakaat itu 5 kali, lalu yang terakhir 1, maka tidak berlaku yang Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena faktanya juga ini salah juga, rancu yang terjadi. Karena di Muhammadiyah itu ada kebiasaan budaya setelah 8 rakaat biasanya kan ada kultum. Nah, setelah kultum kan masih ada 3 rakaat. Nah, yang 3 rakaat itu kemudian dikerjakan dengan cara 2 lalu 1. Ya, maka akhirnya dibaca juga tadi Sabihis, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, ini tidak tepat. Tapi sah enggak? Ya sah saja orang baca. Yang penting baca surah. Ya. Tetapi kalau mengikatkan diri dengan maksud mengamalkan yang tadi, baca Sabihis terus Al-Kafirun, Al-Ikhlas, bukan di situ tempatnya. Tempatnya yang di 3 rakaat itu. Ya, baik. Dan itu juga penyebab kerancuannya, penyebab salah kaprahnya itu karena setelah 8 rakaat ada kultum tadi itu. Lalu setelah kultum mengerjakan 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu dinyatakan sebagai itu sholat witir, meskipun cara mengerjakannya 2 lalu 1. Padahal witir itu namanya ganjil. Kalau 2 berarti tidak ganjil. Ya, sholat 2 rakaat itu bukan ganjil, itu namanya syafa namanya. Ya, syafa itu artinya genep. Ya, genep. Makanya jangan terikat terikat akan sebutan ini tarawih, ini witir. Sebenarnya nama atau sebutan ini tarawih, ini witir, ini tahajud, ini apalagi yang lain, sholat malam, ya. Itu sebenarnya untuk menyebut satu amalan, yaitu sholat malam itu. Sholat malam yang dikerjakan setelah tidur itu namanya tahajud. Sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan yang tata caranya disunahkan dengan secara berjamaah itu namanya tarawih. Ya, kalau qiyamu Ramadan ya berarti ya sholat malam di bulan Ramadan. Jadi
witir disebut witir itu karena kalau di jumlah keseluruhan total rokaatnya itu jadi ganjil, makanya disebutlah oleh Rasulullah itu sholat witir. Jadi sebenarnya sholat witir itu ya keseluruhan sholat malam itu witir. Gara-gara kita membedakan ini tarawih, ini witir, akhirnya tadi itu terjadi kesalahpahaman, ya, salah paham lalu diamalkan, jadinya salah kaprah. Sudah salah tapi jadi kebiasaan, ya. Baik, itu ketiga. Setelah sholat witir selesai, kemudian dilanjutkan membaca zikir. Ada sendiri zikirnya. Sekali lagi, ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja itu. Meskipun di sini tadi judulnya tarawih, tapi ini juga berlaku untuk sholat-sholat malam yang lainnya. Jadi kalau kita sudah selesai sholat malam, artinya sudah sampai pada witir juga sudah kita kerjakan, maka disunahkan untuk membaca zikir Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan ketiga, lalu membaca Rabbil Malaikati Warruh. Ini didasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab dalam Sunan An-Nasai. Majelis Tarjih kemudian menjelaskan keberatan kelompok yang meragukan bolehnya. Maksudnya Majelis Tarjih menerangkan alasan atau menjawab ya tuduhan adanya keberatan kelompok yang meragukan bolehnya sholat 4 rakaat sekali salam, termasuk menyatakan bahwa tata cara sholat seperti itu tidak sah. Ya, maka Majelis Tarjih memberi jawabannya, tanggapannya. 1. Memperhatikan dengan seksama beberapa dalil hadis yang berkaitan dengan sholat malam berikut terjemah, penjelasan hingga kesimpulannya. Ini hasil dari setelah membaca sekian literatur ya mengenai sholat malamnya Rasulullah dari berbagai pendapat para imam madhab dan ulama-ulama di dalam madhab-madhab tersebut, maka kesimpulan Muhammadiyah menjadi sebagai berikut. Ini saya bacakan dulu dasar-dasarnya dulu, dalil-dalilnya dulu. Hadis yang pertama, saya bacakan terjemahannya saja. Dari Aisyah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia berkata, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat pada waktu antara setelah selesai Isya yang dikenal orang dengan waktu atamah hingga subuh sebanyak 11 rakaat, di mana beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua masih dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 13 rakaat. Beliau berwitir dengan 5 rakaat dan beliau sama sekali tidak duduk di antara rakaat-rakaat itu kecuali pada rakaat terakhir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga dari Abu Salamah bin Abdurrahman ketika bertanya kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Ibu Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat sekali salam,
maka janganlah kamu tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka janganlah kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, apakah dirimu tidur sebelum melakukan sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang tadi sudah saya bacakan tadi. Ini saya bacakan kembali karena rangkaiannya dengan hadis-hadis yang sebelumnya ini tadi, supaya kita bisa menyimpulkan. Setelah ini kemudian diterangkan. Hadis pertama menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat malam dengan cara 2 rakaat 5 kali dalam 5 kali salam dan witir 1 rakaat. Hadis kedua menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat tarawih 8 rakaat, tetapi tidak ada keterangan pembagian rakaatnya. Sedangkan pada hadis ketiga menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat malam di bulan Ramadan dengan 8 rakaat dengan 2 kali salam. Artinya tiap 4 rakaat sekali salam. Kemudian dilanjutkan sholat witir 3 rakaat dan salam. Nih, lebih dijelaskan lagi setelah itu. Lalu dari mana diambil kesimpulan bahwa sholat tarawih boleh dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam itu? Alasannya ini. Pertama, dari perkataan kaifa yang diterjemahkan dengan bagaimana. Ya, pada hadis ketiga yang menunjukkan bahwa yang ditanya tentang kaifiyah, tentang bagaimana sholat qiyamul Ramadannya, sekaligus menerangkan jumlah rakaatnya. Kan yang ditanyakan itu bagaimana. Ini saya kira penting memahami ini. Kedua, kaifiyah itu diperoleh dari lafal yusolli arba'an. Artinya apa? Pertanyaan kaifa tadi itu bagaimana, itu korelasinya dengan jawaban Ibu Aisyah. Yusolli arba'an, lafal itu mengandung makna bersambung, wasol secara zahir. Maksudnya terhubung dengan pertanyaan dari Abu Salamah bin Abdurrahman tadi itu, yaitu bertanya tentang piye tadi. Maka dijawab oleh Ibu Aisyah dengan jawaban yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat sekali salam itu, yaitu menceraikan atau memisahkan 2 rakaat. Wasol tadi secara zahir yaitu menyambung 4 rakaat dengan sekali salam. Dan memang sesungguhnya juga bisa kalau dimaknai dengan bercerai atau fasal, yaitu menceraikan atau memisahkan 2 rakaat dengan salam, kemudian 2 rakaat salam. Akan tetapi makna bersambung itu yang 4 rakaat sekali salam, ya, itu yang lebih nyata, zahir dari redaksinya itu begitu. Kalau ada hadis yang memakai redaksi yang zahirnya seperti itu, maka kita memahaminya juga sebaiknya ya seperti zahir kata-kata itu, lahirnya kata-kata itu. Tidak boleh ditafsirkan yang lainnya lagi kalau yang lahir itu sudah jelas gitu. Maksudnya demikian. Inilah yang ditegaskan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Jadi Muhammadiyah itu tidak berpendapat sendiri. Pendapatnya itu didasarkan pada pendapatnya Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam itu, yang mengatakan bahwa memang di dalam hadisnya Ibu Aisyah yang menyebutkan yusolli arba'an itu boleh diterjemahkan, ditafsiri dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Tetapi ini tidak lebih kuat pendapat seperti ini. Kalau memang dua rakaat salam, mengapa Ibu Aisyah tidak menjawab pertanyaan kaifa tadi itu, kok tidak Rasulullah SAW yusolli rok'ataini begitu, kok yusolli arba'an 4 gitu ya. Kemudian hadis ketiga ini perlu diamalkan secara utuh, baik jumlah rakaat dan tata cara pelaksanaannya. Hadis ini tidak ditaksis, tidak dikhususkan oleh hadis sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat. Bahkan ini sholat malam di bulan Ramadan malah justru petunjuk khususnya ada di hadis ini. Artinya begini, khusus untuk sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, afdolnya dikerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, lalu 3 rakaat. Afdolnya itu malah, ya. Kalau sholat malam secara umum, artinya dikerjakan di luar bulan Ramadan, itu yang pakai 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 5 kali baru satu rakaat. Itu umumnya. Tapi yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan ini yang lebih kuat. Hadis Ibu Aisyah tadi itu. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa sholat malam boleh sekali salam. Oh ya, ini memang ada di dalam ini HPT ini. Ini maaf, saya bacakan tentang itu dulu. Beralasan hadis Aisyah menceritakan bahwa ia pernah ditanya tentang sholat Rasulullah SAW di tengah malam. Lalu ia mengatakan, ini umum, yang ini umum. Ini tidak di bulan Ramadan, tidak ada kata-kata Ramadan, meskipun sumbernya sama dari Ibu Aisyah. Maka Ibu Aisyah mengatakan, ia kerjakan sholat isya dengan berjamaah, kemudian ia kembali kepada keluarganya, lalu sholat 4 rakaat. Jadi sholat sunnah ba'diyahnya Rasulullah SAW setelah isya itu 4 rakaat, dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah, karena rumahnya memang dekat, gandeng sama masjidnya. Kalau saya kan rumah saya Kediri sana. Ya, nanti saya sholat isya di sini, terus sholatnya sunnah di rumah sana, paling saya mampir ngopi nanti sudah lupa. Maka tetap hendaknya dikerjakan di masjid kalau seperti itu. Ya, ia kerjakan sholat isya dengan berjamaah, kemudian ia kembali kepada keluarganya, lalu sholat 4 rakaat, kemudian ia pergi ke peraduannya, lalu tidur. Di arah kepalanya terletak tempat air wudhu yang ditutupi dan sikat gigi sampai dia dibangunkan Allah pada saat ia dibangunkan pada tengah malam. Ia lalu menggosok giginya dan berwudhu dengan sempurna, kemudian pergi ke tempat sholat, lalu ia sholat 8 rakaat. Dalam rakaat itu membaca Al-Fatihah dan surah Al-Quran dan ayat-ayat lainnya. Ia tidak duduk untuk tahiyatul awal selama itu, kecuali pada rakaat ke-8 dan tidak menutup dengan salam. Pada rakaat ke-9 ia membaca seperti sebelumnya, lalu duduk tahiyat akhir membaca doa dengan macam-macam doa dan mohon kepada Allah serta menyatakan keinginannya. Kemudian ia membaca salam sekali dengan suara keras yang hampir membangunkan isi rumah karena nyaringnya. Kemudian ia sholat sambil duduk dengan membaca Al-Fatihah dan rukuk sambil duduk, kemudian membaca 2 doa sepuas hatinya dan akhirnya menutup dengan salam dan lalu bangkit pergi. Demikianlah lalu sholat Rasulullah SAW sampai akhirnya, ya, demikianlah selalu sholat Rasulullah SAW sampai akhirnya bertambah berat badannya. Maka lalu yang 9 rakaat itu dikurangi 2 sehingga menjadi 6 dan 7, ditambah 2 rakaat
rakaat yang dikerjakan sambil duduk, demikianlah dikerjakan sampai Nabi wafat. Hadis riwayatkan Imam Abu Dawud. Di dalam hadis ini diterangkan sholat malamnya Rasulullah itu 9 rakaat sekaligus, salamnya hanya 1, tapi duduknya ada 2. Duduk tahiyat awal di rakaat ke-8 dan duduk tahiyat akhir di rakaat 9. Nah ini boleh, karena memang ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sumbernya dari Ibu Aisyah. Ketika beliau sudah merasa berat badannya karena lanjut usia, yang 9 rakaat itu dikurangi 2 rakaat, jadi 7 rakaat. Hanya sekali salam. Boleh, Bapak Ibu mau mencontoh ini, maka ini boleh. Ini ketika Bapak Ibu merasa berat untuk mengerjakan yang 11 itu. Karena tadi kan memang kata Ibu Aisyah tidak lebih dari 11, tapi boleh kurang dari 11. Nah ini tadi 9, pernah juga tuh 7 menjelang wafat Rasulullah, beliau menggunakan yang 7. Duduk tasawuf awal di rakaat yang ke-6 dan duduk tasawuf akhir di rakaat yang ke-7 lalu salam. Ya, baik. Ini menjadi apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, mengatakan bahwa sholat malam boleh sekali salam. Nah ini tadi yang juga sudah saya singgung, sholat malam itu memang nama lain juga witir. Ya, witir, karena memang diakhiri dengan ganjil. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa kebanyakan ulama mengatakan bahwa sholat tarawih 2 rakaat sekali salam hanya menunjukkan afdoliyah, artinya utamanya saja, bukan memberi faedah wajibnya. Ya, bagi yang melaksanakan sholat malam 2 rakaat boleh, maksudnya begitu. Profesor Dr. Syamsul Anwar, maksudnya Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat itu merojihkan, berpendapat yang lebih kuat ya adalah sholat tarawih dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam, karena satu-satunya hadis tentang sholat di bulan Ramadan hanya 1 yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah. Adapun hadis-hadis lain yang berbeda tentang tata cara pelaksanaan sholat malam dimaknai dalam konteks sholat malam atau tahajud di luar bulan Ramadan. Nah ini kesimpulannya di sini. Jadi khusus untuk di bulan Ramadan, afdolnya itu justru yang 4 rakaat sekali salam. Meskipun boleh memakai yang 2 rakaat. Tetapi kesimpulan Muhammadiyah jadi begini. Melihat perbandingan fikih antara Salafi dan Muhammadiyah, disimpulkan bahwa Salafi mengharuskan bahwa sholat tarawih atau qiyamul Ramadan harus dikerjakan dengan 2 rakaat sekali salam. Sedangkan Muhammadiyah memberi pilihan, baik yang dikerjakan dengan 2 rakaat sekali salam atau 4 rakaat sekali salam. Keduanya sama-sama diperbolehkan. Ya, monggo Masjid At-Taqwa ini ya, afdolnya mengerjakan yang 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat afdolnya. Tapi boleh juga jika mau melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi ingat sebaiknya juga yang 2 rakaat diakhiri dengan 1. Meskipun setelah 8 rakaat ada kultum misalnya. Nah, yang terakhir 3, yang 3 itu ya 2, kemudian 1, tapi jangan dikatakan yang 3, 2 rakaat lalu 1 itu disebut sebagai witir. Artinya witir secara sendiri, enggak. Yang 2 itu masuk ke tadi yang sebelum kultum, ya witirnya ya hanya 1 itu, karena maknanya ganjil gitu. Baik Bapak Ibu, ini saya kira mengenai sholat tarawih saja ini, belum sholat iftitahnya belum ini tadi. Maksud saya tadi saya mentargetkan selesai sampai sholat iftitahnya juga, persoalan sholat iftitah. Demikian saya kira. Wonten pertanyaan? Betul-betul? Cekam ya? Nggih, karena memang sudah mepet jamnya. Mepet tembok.
mekaten wonten lepat lan kirangipun atur yen agunging samudra paksami kita pungkasi kanthi waosan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.